謙遜、今も見てる。Halo guys, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Mana nih para bocah kematian? Kali ini Mimin akan membahas anime yang cocok sekali dengan sebutan bocah kematian. Anime ini berjudul Dark Gathering, menceritakan Keitoru Gentoga yang mempunyai tujuan hidup untuk melenyapkan kutukan di tangannya, dan dia ditemani oleh sahabat dan muridnya yang mencari roh ibunya. Sebelum masuk ke ceritanya, saya peringati dulu bagi kalian yang umurnya di bawah 13 tahun, harap jangan menonton karena di video ini banyak sekali adegan mengerikan. Dan bagaimana kisahnya? Oke, langsung saja kita gaskan. Berlatar di universitas, seorang pria ditunjuk untuk berpidato ke depan karena dia memiliki nilai terbaik saat ujian masuknya. Dia bernama Keitoro, kita singkat saja Kei. Setelah itu dia berfoto dengan teman masa kecilnya, yakni Eiko. Di foto tersebut selalu ada penampakan dikarenakan Kei mempunyai daya tarik dengan makhluk tak kasat mata. Pada saat SMP, dia diserang oleh makhluk gaib yang memberikan kutukan pada Kei dan temannya. Sejak saat itulah, dirinya selalu mengurung diri karena takut menyakiti orang terdekatnya. Namun, berkat sahabatnya yakni Eiko, dia bisa mulai hidup normal dan berbaur kembali dengan kehidupan luar. Sebagai salah satu rehabilitasnya, dia bekerja paruh waktu sebagai guru les pribadi. Karena bertahun-tahun dia tak bersosialisasi dengan orang, membuat dirinya menjadi sangat gugup ketika berhadapan dengan atasan yang memberikannya tugas. Tugasnya adalah untuk menjadi guru les seorang anak yang bernama Yayoi, dan dia pun datang ke alamatnya. Yang ternyata itu rumah Eiko. Disangka salah, rupanya sepupu dari Eiko itu sendiri. Apakah ini sebuah kebetulan? Saat Yayoi datang, Kei pun langsung terkejut karena aura negatif dari Yayoi cukup besar, membuat dia ketakutan. Di mata Yayoi terdapat pola seperti tengkorak, dan dia tahu kalau Kei sedang terkena kutukan. Ya, Yayoi sama seperti Kei yang bisa merasakan makhluk astral. Namun Yayoi lebih peka dan dapat melihatnya dengan mata batin. Aura yang ditimbulkan itu berasal dari boneka yang dibawa Yayoi yang telah diisi roh. Dia pun mencekik boneka itu agar tak menjahili Kei. Lalu, Kei mengenalkan dirinya sebagai guru les. Bukannya belajar, Yayoi malah mengajak Kei untuk pergi ke tempat horor. Awalnya Kei menolak, namun karena dijahili oleh Yayoi, dia pun terpaksa ikut. Mereka pun berangkat. Karena situasinya terlalu berbahaya, Kei meminta untuk kembali saja. Akan tetapi, Yayoi menekan kakinya Eiko sehingga mereka tancap gas menuju tempat itu. Mereka pun sampai di kotak telepon yang berada di kota H. Menurut rumor yang beredar, katanya ada hantu wanita di tempat itu. Wanita itu terkenal layaknya artis. Dia diperkaos dan dibunuh di sini. Sejak itulah dia menaruh dendam. Lalu barang siapa yang masuk ke bilik telepon ini atau menelponnya, maka orang itu tak akan selamat. Lalu Kei bertanya, memangnya ada nomor teleponnya? Di internet sudah tersebar kok, kata Eiko. Dan tiba-tiba Yayoi masuk ke dalam bilik itu, membuat Kei panik. Untuk membuktikan kebenarannya, Yayoi dan Eiko akan menelponnya. Namun Kei lagi-lagi menolak karena mereka tetap ngotot. Dengan terpaksa Kei yang menelponnya dan... Ketika Yayoi memasukkan bonekanya, tiba-tiba...
Sesampainya di rumah, Kei memarahi mereka karena itu terlalu berbahaya. Dia pun segera mengajak Yayoi belajar. Sebelum itu, Eiko meminta untuk mengobrol dengannya. Singkat cerita, Eiko meminta untuk tak terlalu keras terhadap Yayoi dan menceritakan soal Yayoi kepadanya. 1,5 tahun yang lalu, orang tua Yayoi meninggal dan keluarga Eiko mengambil hak asuhnya. Alasan dia suka tempat angker adalah untuk mencari roh ibunya yang dibawa oleh roh jahat. Setelah kecelakaan itu, Yayoi mendapat benturan di kepalanya, namun hal tersebut membuat dirinya bertambah jenius. Keesokannya mereka mengajak Kei untuk kembali ke tempat kemarin. Baru saja sampai, sosok itu sudah tersenyum kepada Kei dan tiba-tiba tangannya ditarik ke dalam bilik itu. Dengan linggis, Yayoi si bocil kematian pun menolongnya. Yayoi berkata, "Kei, walaupun kau didekati berbagai macam juri, tenang saja. Aku yang akan memburu mereka." Di perjalanan pulang, Kei masih merasakan sesuatu yang ternyata roh itu telah dimasukkan ke boneka itu oleh Yayoi. Saat di rumah, Eiko terlihat mengerikan ketika dia beranggapan kalau Kei itu bukannya takut, namun dia menyukai rasa takut tersebut. Lalu Kei bertanya kepada Yayoi, "Kita tak akan ke tempat itu lagi kan?" Dia berkata, "Ya, kita tak perlu lagi datang ke sana karena di sana sudah tak ada apa-apa lagi." Besoknya Kei kembali untuk mengajar. Namun, baru saja dia minum, dia sudah diajak kembali ke tempat angker oleh Yayoi. Namun, dia beralasan untuk pergi ke kuil neneknya untuk penyucian diri. Karena Yayoi memaksa untuk ikut, dia pun tak punya pilihan lain, membuat dirinya sedikit frustasi. Sesampainya dia langsung disambut dengan disiram air oleh neneknya. Karena Kei membawa bocil yang sudah menghancurkan patung Jizo yang berada di kuil dan dia menyuruhnya pergi. Namun karena Kei gurunya, dia pun bertanggung jawab soal Yayoi. Kei menanyakan kenapa dia menghancurkan patung itu. Dia pun menjawab, karena patung itu menyegel roh jahat, dan mungkin diantaranya ada yang membawa mama. Kemudian Kei pun melakukan penyucian. Penyucian diri ini bertujuan untuk mengikis kutukan yang ada di lengannya Kei. Bersamaan dengan itu, Yayoi ingin mengintip. Namun dilarang oleh Eiko. Sebagai gantinya, Eiko akan memperlihatkan kutukan pada lengannya Kei. Kutukan itu terlihat seperti rambut putih yang memanjang di tangannya. Namun, itu sebenarnya bukan rambut, melainkan syarafnya. Dan itu tumbuh seiring berjalannya waktu, membuat Kei merasa kesakitan. Karena itulah dia rutin untuk memotongnya di kuil, disertai pembacaan doa oleh neneknya. Setelah selesai, Eiko dan Yayoi memberikan minuman kepada Kei. Namun, Kei ingin pergi ke toilet. Lalu, neneknya pun bercerita seram kepada mereka, di mana banyak sekali boneka terkutuk di kuil itu yang dibawa oleh orang-orang. Dan di bawah kuil ini, kami menyimpan boneka paling berbahaya. Tak ada yang boleh masuk ke sana. Jika seseorang masuk, apa yang akan terjadi? Orang itu akan terjebak dalam ruangan itu. Lalu, boneka itu akan menukar tubuhnya dengan tubuh orang tersebut. Di saat bersamaan, Kei yang telah selesai dari toilet menemukan boneka yang tergeletak begitu saja. Dan ketika dipegang, dia pun seperti tergenjutsu. Lalu, Yayoi melihat Kei yang membawa boneka itu langsung meminta untuk diantarkan ke sana. Karena Kei telah dibawa ke sana.
Ketika sadar, Kei sudah berada di ruangan penuh dengan boneka. Lalu... Untungnya, Yayoi datang tepat waktu dan mengeksekusi boneka tersebut. Mereka pun berpamitan dengan sang nenek, dan nenek memberikan oleh-oleh kepada Yayoi. Sesampainya di rumah Eiko, Yayoi mengajaknya ke kamarnya yang berisi begitu banyaknya boneka yang telah ia isi roh. Kei yang melihat hal itu pun syok parah, sampai-sampai dia terkejut saat Eiko datang. Lalu Eiko pun menenangkannya. Dia berkata kalau semua akan baik-baik saja. Pada awalnya aku juga begitu, namun tak terjadi apa-apa karena itu hanyalah koleksi boneka. Yang padahal sebenarnya itu adalah koleksi roh. Yayoi pun berjanji atas keselamatan Kei, karenanya dia meminta kuku milik Kei. Meskipun tak diberikan oleh Kei, namun dia tetap berjuang memintanya. Karena situasi menjadi kacau, Eiko pun mengajak mereka ke tempat angker yang berdalih tempat wisata. Mendengar itu, Yayoi sangat setuju dan memaksa Kei untuk ikut. Dan Yayoi membiarkannya, lalu mereka pun berangkat tanpa Kei. Padahal, Yayoi mengira kalau Kei seorang pecinta horor sama seperti dirinya dan mungkin kutukan itu bisa dihilangkan. Maka dari itu, dia ingin membantunya. Di sepanjang jalan, terdapat banyak sekali hantu. Dan mereka pun telah sampai ke tempat tujuan. Karena berbahaya, Yayoi meminta Eiko untuk diam di mobil saja. Dan kalau ia tak kembali dalam 1 jam, maka cari bantuan, katanya. Di sana terdapat banyak sekali roh bayi dan terdapat roh dewi. Lalu tiba-tiba dia diserang menggunakan tali pusar dan para bayi memindahkan patung ke belakangnya, lalu menjatuhkannya. Untungnya dengan sigap dia mengeluarkan linggis yang dapat menahan patung itu. Lalu dia membuat kertas dan diikat rambut miliknya. Tujuannya adalah untuk membuat ilusi agar para makhluk itu melihat kertas itu seperti Yayoi. Karena sudah lebih dari 1 jam, Eiko pun mulai mencari bantuan dengan mendatangi Kei. Entah bagaimana caranya dia tahu keberadaan Kei, namun Kei menolak untuk menolongnya. Karena dia sebelumnya sudah memperingatkan untuk tidak pergi ke tempat angker lagi. Lalu, Eiko pun berkata dia melakukan itu untuk mencari barang yang bisa menghilangkan kutukan Kei. Mendengar hal itu, Kei pun langsung mau menolongnya. Kembali ke Yayoi yang sedang dikejar sang dewi. Dia mengancam jika dewi itu mendekat, maka salah satu bayi yang telah ditangkapnya akan disiksa. Membuat dewi itu mundur. Lalu kertas yang telah dia pasang di berbagai tempat dapat mengecoh mereka. Dia pun bersembunyi di balik patung. Namun anehnya, mengapa semua roh itu berbalik menjauhinya? Yang ternyata, Kei telah di sana dan para roh itu sedang mengejarnya. Kei pun punya ide untuk mengelilingi rumah itu dulu baru membawa Yayoi. Sebelum itu, Yayoi sempat memotong jari patung dewi itu. Mereka pun berhasil selamat, namun Kei harus membayar kerusakan mobil Eiko. Kemudian pada saat sorenya, Kei menggendong Yayoi untuk berterima kasih kepadanya dan bertanya mengapa kau melakukan hal berbahaya itu sendiri. Yayoi melakukan itu karena Kei temannya. Jika temannya dalam masalah, maka dia akan membantunya. Lalu dia akan menjelaskan mengapa dia meminta kuku Kei. Untuk itu dia mengajaknya kembali ke kamarnya.
Dan di kamarnya, dia menjelaskan kalau semua boneka ini telah diberikan bagian tubuh Yayoi, yakni kuku dan darahnya. Jika ada roh yang menyerangnya, maka luka dari serangan itu akan berpindah kepada boneka yang ada di kamarnya. Terbukti, ada beberapa boneka yang telah hancur. Lalu, jika mereka menyerang diri sendiri, maka dampaknya akan terasa oleh roh lain di boneka itu. Hal itulah yang membuat mereka tak berani menyerang Yayoi. Untuk itu, dia meminta kuku Kei agar dia aman dari serangan roh. Lalu dia melemparkan potongan jari telunjuk patung tadi dan membiarkan para roh itu menyerangnya sebagai bahan pelampiasan karena di potongan itu tak ada bagian tubuh Yayoi. Jadi mereka bisa leluasa untuk menyerangnya. Kemudian dia menawarkan kukunya untuk roh dewi itu agar tak diserang. Kei pun menyimpulkan kalau Yayoi lah yang berkuasa di sini dan bertanya, "Mengapa kau suka menangkap roh?" Tujuan Yayoi menangkap roh adalah untuk menciptakan pasukannya sendiri untuk melawan roh jahat yang telah membawa ibunya. Lalu dia sengaja mencari dewa untuk menghabisi roh yang membuat kutukan pada Kei agar kutukan itu hilang. Mendengar hal itu, Kei yang awalnya menganggap kutukan itu tak bisa hilang, menjadi semangat karena dia sekarang mempunyai tujuan, yaitu menghilangkan kutukan ia dan temannya, yang tak lain adalah Eiko sendiri. Maka dari itu, Yayoi mengajaknya untuk mengumpulkan roh jahat demi mencapai tujuan mereka. Namun, Kei masih pikir-pikir dulu. 手のこと。でも慶太郎のは右手だ。神経だよ。これね。元凶の霊を殺せば呪いは消える。 Keesokannya, Kei dan Eiko pergi ke kampus. Namun, Yayoi meminta ikut karena dia masih libur. だからちょっと早めのオープンキャンパス。 Di kampus tampak Eiko sangat populer di kalangan mahasiswa, sedangkan Kei belum mendapatkan teman satupun. Eiko mendatangi Kei dan mengajaknya untuk memilih mata kuliah bersama-sama. これがキャンパスライフ。Di berbagai matkul, terdapat mata kuliah tentang horor. Jelas Kei tak mau mengikuti pelajaran itu. Namun, karena Eiko yang pura-pura menangis membuatnya mau mengikuti pelajaran itu. Di kelas tersebut, guru akan menjelaskan berbagai macam kejanggalan yang akan membuat mereka ketakutan. Di dalam kaset yang dipegangnya itu, terdapat video yang dibuat oleh mahasiswa seni. Yang tema dari video itu adalah bunuh diri. Ada satu mahasiswa yang kena mental karena bingung soal proyek kelulusan mereka. Jadi dia membuat video yang membakar dirinya sendiri dan mengirimkan rekaman itu. Kalian pasti berpikir bagaimana video ini bisa ada, padahal dia sudah mati. Jadi, apa yang kalian lihat itulah jawabannya. Katanya ini mah ya, orang yang bunuh diri tersebut bisa berubah menjadi diri kalian sendiri. Mendengar hal itu, Kei pun ketakutan. Namun, Yayoi dan Eiko sangat tertarik. Iya, orang tersebut berubah menjadi Kei dan semua orang melihatnya. Pak guru sendiri terkejut melihat itu. Dia pun langsung pergi untuk memanggil pendeta. Dan para murid lainnya melihat itu langsung bubar. Lalu tiba-tiba boneka yang telah diberi kuku Kei mulai berasap. Ternyata dia telah diserang. Maka dari itu, Yayoi memindahkan roh dari kaset ke boneka jerami guna untuk menyelamatkan Kei. Kutukan tersebut dipicu karena barang siapa yang menonton video itu maka akan berubah menjadi dirinya. Untuk itu, dia menyimpan boneka jerami itu di kotak dan dipaksa untuk menontonnya sendiri. Mungkin hal itu dapat menghentikan kutukannya, akan tetapi... Ya, jaket Kei tiba-tiba terbakar dengan sendirinya. Menurut Yayoi, roh itu tak bisa menyerang tubuh Kei, jadi dia merubah serangannya ke pakaian yang dipakainya. Jadi, Yayoi meminta Eiko untuk mengantar ke kamarnya, karena
Di sana ada barang pamungkasnya yang bisa melawan roh itu. Demi keselamatannya, Kei pun harus membuka pakaiannya. Menurut Yayoi, jika mereka berhasil bertahan sampai videonya selesai, maka mereka akan menang dan kutukan itu akan hilang. Lalu, mereka pun berangkat dan videonya mulai dinyalakan. Pakaiannya pun mulai terbakar, namun bisa dipadamkan dengan angin. Dan dia pun selamat. Lalu boneka itu disimpan di kamarnya untuk menjadi mainan para roh lainnya. Ternyata orang yang di video itu dibully dan dipaksa membakar dirinya sendiri. Orang-orang pembuli itulah yang mengirim video tersebut. Lalu setelah mereka menontonnya, para pembuli itu tewas karena kutukan yang dihasilkan dari dendam orang yang mereka bully. Keesokannya Kei pergi ke kampus sendiri karena dia ingin mencari teman. Kalau ada Eiko, semua akan mendekatinya dan mengabaikan Kei. Untuk itulah dia pergi sendiri. Dan tiba-tiba seseorang menyapanya. Dia adalah ketua perkumpulan bernama Nagayama. Dia menyemangati Kei dan pergi begitu saja. Di sisi lain, ternyata selama ini Eiko memata-matainya. Dia telah memberikan alat pelacak serta kamera pengintai di kacamata yang dia berikan kepada Kei. Hal tersebut ketahuan oleh Yayoi. Mereka berdua pun mulai melihat Kei dengan menyiapkan cemilan dan minuman, seperti melihat film saja. Dengan begitu gugupnya, dia pun memperkenalkan diri dengan kedua orang di depannya. Namun ketika dia kehabisan topik, ketua perkumpulan yang tadi datang dan mengajaknya ke suatu tempat. Dia bilang kalau ini adalah kesempatan bagus untuk menambah kenalan. Tanpa berpikir panjang, Kei pun ikut bersamanya. Dalam mobil, ketua memberikan minum. Lalu Kei merasakan merinding, membuat ketua bercerita. Kalau di universitas itu ada rumor tentang kelompok bunuh diri, perkumpulan yang sangat berbahaya. Mereka menyamar sebagai perkumpulan biasa, lalu melakukan bunuh diri massal. Tentunya, jika ketua mereka itu bunuh diri juga, pasti akan berakhir kelompok itu. Namun setelah dia terbunuh, pasti selalu ada penerusnya dengan nama yang sama, yakni Nagayama. Sontak Kei terkejut dan ternyata air minum tadi telah dikasih obat tidur. Yayoi yang melihat itu langsung bilang kepada Eiko kalau mereka telah dirasuki dan Kei dalam bahaya. Lalu mereka pun pergi untuk menyelamatkannya. Saat sadar, orang yang berada di mobil tadi telah gantung diri dan kini giliran Kei. Di sisi lain, Yayoi mencari tahu soal gedung di mana Kei berada. Ternyata itu adalah rusun yang pernah terjadi kasus bunuh diri 133 orang pada tahun 1980-an. Arwah di sana menghasut para penghuni di rusun itu untuk bunuh diri. Karena Kei berontak, membuat Yayoi dan Eiko sempat menolongnya. Dengan sake, dia pun mengeluarkan dedemit dari tubuh ketua. Namun setelah setan itu keluar, sikapnya masih sama saja. Ternyata dia dulu pernah dipenjara dan dibebaskan bersyarat. Namun setelah dibebaskan, dia dicap kriminal oleh masyarakat. Lalu dia pun menjadi benci manusia. Yayoi pun memukul babatoknya dengan botol itu. Setelah melaporkan ke polisi, mereka pun pergi. Namun, roh itu kembali memasuki ketua dan membuatnya bundir. Tujuan roh Nagayama yang membuat orang bundir adalah untuk menjadi makanannya. Jika orang mati gantung diri, maka mudah baginya untuk memakan roh tersebut. Sejak kejadian itu, kini urban legend telah tiada dan tak akan ada korban yang akan datang ke sana lagi. Saat polisi datang, ternyata 4 orang tadi masih terselamatkan. Banyaknya kejadian mistis membuat Kei kesal dan dia ingin sekali terhindar.
Namun dengan daya tariknya terhadap hal gaib, tentunya membuat dia sulit untuk menghindari itu. Kei pun bertanya, mengapa kalian bisa tahu kalau aku butuh pertolongan? Eiko seketika panik, namun Yayoi dengan santainya menjawab, anggap saja itu intuisi perempuan. Membuat Kei terkagum-kagum padanya, padahal dia sedang dibohongi. Oke guys, part satunya sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.